Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin sahabat Quran dimanapun berada. Senang sekali hari ini saya bertemu lagi dengan sahabat Quran. Saya bisa menyapa kembali sahabat Quran dan bisa bercengkrama, bisa berbagi, bisa share, bisa saling ngapain aja deh. Nah, alhamdulillah hari ini sudah masuk liburan dan juga ternyata liburannya juga masih pandemi juga. Kemudian hujan terus, Masya Allah, subhanallah ya. Dan masih banyak yang beberapa daerah yang dilanda banjir. Semoga Allah berikan keselamatan, Allah senantiasa berikan kemudahan, dan Allah senantiasa berikan hikmah yang baik untuk kita semua. Dan tuh sahabat kalian yang lagi sakit ya, sambil sakit tuh tiduran, tiba-tiba lihat vlog saya tentang bacaan hijaiyah atau gorib. Jazakumullah khairan kasir yang sudah berbagi, yang sudah nge-share, yang sudah subscribe menjadi keluarga kami, keluarga Quran School Kuningan. Dan semoga yang sedang sibuk juga, yang tidak sempat untuk berlibur atau memang hanya berlibur sebentar sehari dua hari, semoga tetap sehat dan tetap berkualitas liburannya, tetap bahagia liburannya. Nah, biasanya kan kalau liburan nih enak banget, kita nggak yang lagi masih belajar nih, yang masih belajar huruf hijaiyah, yang masih melancarkan, lagi semangat-semangatnya belajar untuk mentartilkan, untuk menuju ke dalam kebaikan. Seneng banget kalau kemana-mana bawa Quran gitu ya. Kalau lagi yang lain renang gitu ya, kita sambil nunggu, daripada bingung, daripada jenuh, kita bisa sambil tilawah. Kemudian yang lagi nge-mall, kita nunggu di mana, sambil tilawah Quran. Kemudian yang pokoknya sekarang nih waktunya banyak, pandemi juga, dari liburan juga, alhamdulillah, jadi targetan tercapai. Salah satunya tilawah Quran pamannya ya. Dan kalau ingin bagus, seminimal mungkin 1 juz sehari. Kalaupun tidak sehari salaman gitu ya, alhamdulillah. Yang penting Qurannya bukan jadi pajangan. Dah, kalaupun kita tilawah kemanapun, kita juga nggak ngeganggu juga gitu ya, karena tilawah kita juga siri gitu ya, jadi nggak keras gitu, mau di kolam renangnya, mau di tempat liburannya, mau di tempat bermainnya, di hutannya, di mana. Kalau kita pamannya kayak di Kuningan tuh ya, di Palutungan teh gitu ya, tilawahnya tidak mengganggu yang lain gitu ya. Seperti yang lagi viral ini, bingung banget kan, pamanya dia mau tilawah atau mau azan gitu atau mau ngapain, kan nggak mungkin gitu ya, kan nggak mungkin di tempat yang lain. Yang penting kita tilawahnya bukan di tempat peribadatan orang lain gitu ya, agama di luar kita gitu ya. Yang penting tilawahnya nggak keras-keras wah gitu ya, sampai yang namanya tilawah pun kita tidak mengganggu gitu, meskipun di tempat umum gitu ya. Karena saya pun kalau dibawa kemana-mana pun, bawa Quran pun ya tilawahnya nggak sampai berisik banget. Makanya ini yang tiba-tiba mamanya tilawah atau azan di tempat orang lain gitu, di tempat peribadatan orang lain, ngebisikin orang lain, ya juga ya aneh juga kali, ngapain gitu ya. Saya juga gitu, apalagi kalau ibu-ibu gitu ya, kalau mamanya udah tahu nih di dapur mamanya ini kotak garam, kotak merica, dan kotak bawang, tiba-tiba mamanya dimasukin sama kotak apa obeng, sama paku-paku, sama palu, kayak ya suka banget langsung marah. Nah gitu, yang tadinya masakannya enak gitu ya, tiba-tiba keluar apa gitu ya, kesel banget kalau bukan pada tempatnya gitu ya. Ya masing-masing aja, masing-masing. Ini bagian saya, bumbu-bumbu bagi ibu-ibu bangsa Palu ya, tetehnya sebangsana gitu ya, yang paku gitu ya udah sama bapak-bapak. Jadi nggak usah tiba-tiba di tempat-tempat garam saya, mamanya kalau mamanya garam dimasukin paku, ya aduh gitu ya, mau debus bu pak gitu kan, sama gitu ya. Aneh banget kalau mamanya tiba-tiba azan harus di tempat yang lain gitu, pengen biar biar ngerasanya wah kita bersaudara gitu ya. Nggak gitu-gitu juga kali. Yang namanya toleransi itu ya, namanya bareng-bareng itu, kita menghormati, kita menghargai, dan kita memberikan ruang, kesempatan bagi mereka menjalankan ibadah senyaman mungkin. Dan kita juga ingin banget ibadah senyaman mungkin, karena kita nggak, agama kita bagi kita gitu, kita yakini agamaku gitu, agamamu gitu ya, nggak sampai dicampur adukan gitu ya. Karena yang Rasulullah contohkan juga
Rasulullah banyak sakit tetangga-tetangga yang di luar agama kita ya tetap baik, masya Allah, sampai ada yang disuapin sama Rasulullah gitu ya, dijenguk gitu. Ya itu malah sebagai manusia, tapi nggak jangan juga gitu kalau azan di tempat-tempat yang lain gitu. Ya kali kalau di azan ini memang ya kalau di yang saya latih, yang saya pernah pelajari gitu, latihan gitu. Memang kalau azan itu ya, azan itu bisa menghilangkan, menjauhkan gitu ya, namanya jin gitu. Makanya ada teknik-teknik dimana ketika ngeruqyah gitu ya, ngeruqyah baik itu rumah, baik itu manusia, ketika susah diruqyah memang diazan, karena setan itu jin itu ya kepanasan, sakit, makanya pergi gitu. Makanya kalau di rumah nih, kalau ada setan dan kalau ada pengen bersih ya diazanin. Tetapi sebaik-baiknya rumah manusianya ya nggak diajanin terus kali, yang karena sebaik-baik itu ya baca Al-Baqarah di rumahnya, penghuninya itu tilawah rutin, bukan sekali diajanin. Apalagi nih azan di tempat orang lain, ya iyalah ya bukan tempatnya juga. Pengen kita bersaudara ya, jadi saya akan di sini ya juga ya, kita yang punyanya juga, yang punya itu juga langsung naon sih, terus orangnya yang bukan bagian dari ritual mereka juga langsung apaan sih, saya kan pengen ibadah dengan kan mungkin seperti itu kan ya. Jadi jangan aneh-aneh lah. Ataupun saya tiba-tiba lagi ngaji ataupun lagi tilawah, tiba-tiba ada lagu kebangsaan, umpamanya lagu kebangsaan agama lain, tiba-tiba nyanyi cicak gitu, umpamanya itu doanya cicak di dinding, umpamanya diam merayap, ya nggak suka juga kali. Mereka juga sama kalau kita umpamanya tilawah gede-gede atau keras-keras atau azan keras-keras di tempat di luar agama kita, ya kesian juga ya. Jadi rahmatan lil alamin itu atau toleransi itu yaitu memberikan kenyamanan bagi mereka, memberikan kesempatan ruang kenyamanan untuk mereka, tidak mengganggu. Kemudian ketika kita dekat menjadi teman mereka, menjadi tetangga mereka, kita menjadi sebaik-baiknya tetangga, sebaik-baiknya manusia, seperti Rasulullah contohkan, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya tetangga, dan sebaik-baiknya teman gitu ya. Jadi tetap muamalahnya tetap bagus gitu ya. Jadi jangan aneh-aneh deh, udahlah jangan aneh. Mereka juga paham banget gitu ya. Dan karena ketika kita puasa gitu ya, mereka menghargai yang puasa, otomatis mereka tidak di luar kita tidak makan sembarangan gitu, karena kita puasa. Enak banget kan toleransinya. Dan ketika mereka beribadah agama apapun, kita menghargai mereka dengan memberikan ruang kepada mereka gitu ya. Enak banget gitu ya. Tapi makanya jadi jangan aneh-aneh lah, tiba-tiba azan atau azan di tempat-tempat peribadatan orang lain sekeras-keras mungkin, Allahu Akbar, itu tuh bukan tempatnya juga. Dan lagi ngadani siapa? Setan, jin ya ada ya, bukan itu juga kali ya. Jadi jangan aneh-aneh ya, tolong gitu ya. Karena sebaik-baik rumah yang ingin terhindar dari jin, dari malapetaka, dari keburukan, yaitu Al-Baqarah dan tilawah rutin penghuninya, yang punyanya manusianya juga. Kalau pengen terhindar dari yang namanya makhluk-makhluk zalim, makhluk-makhluk yang jahat, ya selain itu ya tilawah, banyakin sholat ya, zikir yang benar, itulah. Jadi jangan aneh-aneh ya, cing. Kamu tiba-tiba di kandang, kamu ngaung-ngaung di kandang orang lain juga, mamanya kandang kelinci, nggak suka. Kamu juga mamanya kandang kamu ada kelinci-kelinci bertebaran nyanyi-nyanyi, mamanya kelinci di dalam, juga nggak suka si kucingnya, mau gitu ya. Nanti pada berantem. Nah, jadi nggak gitu-gitu juga kali ya. Kalau ingin menjadi saudara, menjadi sahabat, ingin toleransi, nggak gitu-gitu juga ya, ngeganggu kita juga yang punyanya, apaan sih. Dan mereka juga yang dengarnya, ih please deh, apaan itu gitu kan. Itu saja sobat Koni berada. Jadi tilawahnya dimanapun, ketika kita tilawah juga tidak mengganggu, kita khusyuk, kita enak, mereka tidak terganggu. Targetan kita sudah terpenuhi, dan alhamdulillah waktu kita tidak terbuang sia-sia. Dan luar biasa itu manusia itu, luar biasa seorang muslim, maksudnya luar biasa banget seorang muslim, dimana 24 jamnya itu adalah ibadah, 24 jamnya adalah pahala, dan 24 jam itu
diwakafkan karena Allah. Kenapa? Karena ketika kita akan melangkah keluar, kita membaca bismillah dan bismillah tawakkaltu gitu ya, keluar doa keluar rumah, itu sudah pahala dan 24 jam Allah naungi. Kemudian berniat karena Allah gitu, setelah doa keluar rumah, niat karena Allah, ibadah karena Allah, Masya Allah, sampai 24 jam kita nutup mata pun mau tidur juga dapat pahala. Itu luar biasa banget. Jadi yang penting kita ibadah karena Allah, fokus karena Allah, fokus untuk Allah, fokus hanya memang mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu sahabat kan ibu berada, semoga selalu sehat, selesai tugas-tugasnya, selesai liburannya, selesai sedekahnya, selesai berbaginya, dan selesai silaturahimnya kepada orang-orang yang memang mungkin sudah lama menjauhi kita, mungkin sudah lama yang salah paham dengan kita. Kita doakan sehat selalu mereka, bahagia selalu. Kemudian semoga Allah dekatkan lagi dengan kita dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Tiba-tiba kamu nongol.